Tumbang di jalanan, pasukan Israel kewalahan hadapi situasi di Rafah. Begini kondisinya. Salah satu brigade pasukan pertahanan Israel, Brigade Nahal, mengatakan bahwa tentaranya saat ini kewalahan menghadapi situasi di Rafah, Gaza Selatan. Bahkan Komandan Brigade Nahal Yair Zuckerman mengatakan IDF tengah menghadapi situasi menantang di Gaza, bahkan mereka bisa saja mengibarkan bendera putih. Kepada Yerusalem Post, Zuckerman mengungkapkan setidaknya ada 12 tentaranya yang sudah menyerah dalam 24 jam terakhir, termasuk 5 dalam pertempuran darat di jalur Gaza. Jumlah tentara dan perwira yang terluka sejak awal perang di Gaza pada 7 Oktober lalu telah meningkat menjadi 3.800. Banyak tentara Zionis Israel yang menjadi korban, namun jumlah pastinya tidak mau dibongkar atau diinfokan oleh pasukan Zionis. Sementara itu, banyaknya tentara Israel yang terluka tak lepas dari situasi bahaya di Rafah yang mengintai IDF atau Israel Defense Force. Zuckerman mengatakan terowongan di Rafah menciptakan labirin besar dan menghubungkan beberapa wilayah lewat bukaan di dinding-dinding terowongan. Ia juga menyoroti lambatnya kemajuan perang di Gaza dan menyebut pertempuran yang dihadapi tentara Israel sangat melelahkan. Pejabat Israel menjelaskan Hamas menggunakan banyak kamera di Rafah untuk mengontrol pertempuran dari atas dan bawah tanah. Itu menjadi jebakan bagi tentara Zionis. Tak hanya itu, mereka juga menyebut Hamas mengandalkan taktik menggunakan rumah dan juga kamar sebagai jebakan mematikan. Lima fakta Al-Ridwan, pasukan khusus Hizbullah yang bertugas menyusup ke Israel. Al-Ridwan atau Radwan Al-Hajj merupakan salah satu pasukan khusus yang dimiliki Hizbullah. Sama halnya seperti pasukan khusus lainnya, pasukan milik Hizbullah ini juga memiliki spesialisasi dan tugas tersendiri. Meskipun perang Israel-Hamas di Gaza telah menarik perhatian dunia, terdapat risiko perang yang serius antara Israel dan Hizbullah, menurut penilaian Center for Strategic International Studies, CSIS. CSIS mencatat jika telah terjadi lebih dari 4.400 serangan roket, rudal, dan serangan lain yang dilakukan gabungan Israel dan Hizbullah. Bahkan, Israel hampir melancarkan perang preventif terhadap Hizbullah di Lebanon Selatan. Konflik ini tentunya bisa membuat Hizbullah mengerahkan pasukan khususnya untuk menyusup ke wilayah Israel. Jika pasukan khusus ini sudah bergerak, bisa dipastikan jika konflik keduanya akan semakin panjang. 5 fakta Al-Ridwan. 1. Terbentuk sejak 1990, Hizbullah telah melatih pejuang pasukan khusus sejak tahun 1990-an. Awalnya pasukan ini dikenal sebagai pasukan intervensi cepat atau unit intervensi. Namun pada tahun 2008, nama pasukan ini diubah menjadi Al-Ridwan. Pergantian nama ini dilakukan untuk menghormati pemimpin senior Hizbullah, Imad Faiz Muqnieh atau yang dikenal sebagai Haji Ridwan. 2. Tugas khusus pasukan Ridwan adalah unit khusus Hizbullah, yang tugas utamanya menyusup ke wilayah Israel dan komunitas sipil di wilayah Galilea. Selain itu, pasukan khusus ini juga melakukan operasi pengintaian dan intelijen terhadap sasaran Israel menggunakan UAV.
3. Diisi oleh anggota berpengalaman. Pasukan Ridwan memiliki pengalaman khusus dalam penggerebekan dan taktik unit kecil dan menurut Hizbullah, melakukan penyergapan, pembunuhan, atau operasi yang memerlukan infiltrasi mendalam. Unit tersebut telah terlibat dalam pertempuran sejak 7 Oktober 2023, dan diperkirakan akan memimpin serangan Hizbullah ke Israel di masa depan. Pasukan Ridwan terdiri dari sekitar 2.500 tentara, yang terbagi menjadi beberapa regu. Setiap subunit berjumlah 10 militan yang berbasis di desa-desa Syiah di Lebanon. Sebelum menjadi anggota Al-Ridwan, pasukan Hizbullah harus melalui berbagai pelatihan ketat seperti penembak jitu, perang anti-tank, pertarungan tangan kosong, pelatihan bahan peledak, mengemudi taktis, serta pelatihan pasukan khusus. 4 pernah terlibat dalam Perang Suriah meskipun memiliki tugas khusus untuk menyusup dan mengawasi wilayah Israel. Pasukan khusus ini tetap memiliki fleksibilitas dengan menjalankan tugas lain jika dibutuhkan. Pasukan Ridwan telah terlibat dalam Perang Saudara Suriah sejak 2015 hingga 2016 sebagai dukungan kepada pemerintah Suriah dan ditempatkan di wilayah Aleppo. Pasukan ini juga berkontribusi dalam pertempuran Al-Qusair dan Al-Kalamoun, yang menjadi penentu kemenangan pemerintah pada kesempatan tersebut. 5. Peralatan dan persenjataan. Pasukan Ridwan memiliki akses terhadap semua senjata di gudang senjata Hizbullah yang mungkin relevan untuk operasinya, termasuk setiap senjata yang berkaitan dengan infanteri dan perang komando yang tersedia di pasar senjata. Ridwan Force menggunakan unit kecil yang sangat mobile pada sepeda motor, sepeda quad, dan kendaraan ringan segala medan yang dilengkapi dengan ATGM Kornet buatan Rusia.